musim kita untuk mengambil itu atau kita yang berada secara mutlak. Kemudian kedua terkait dengan mungkin tadi sudah sarankan untuk rekan-rekan yang membuat untuk membedakan antara tanggul keris antara tanggul keris Mataram dengan keris Cipahe, sehingga kita bisa mendeteksi di tanggul Mataram kalau ini tanggul Cipahe dan seterusnya. Mungkin sekilas sedikit yang saya sampaikan. Kalau nanti ada waktu mungkin kita bisa jalan-jalan kegiatan sosial kita berjanji saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari Bapak dan khususnya teman-teman saya berikan yang kali dengan saya bagi bicara saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam semakin menarik ini Pak. Dari sinten tadi? Pak Mulyakin. Pak Mulyakin terkait dengan proses misalkan penemuan artefak dengan keris ya, itu sebenarnya kalau secara benda cagar budaya itu memang sudah ada aturannya, tetapi kita lihat juga misalkan dari lokal penemuannya, lokasi maksud saya. Jadi keris itu misalkan ada yang menemukan itu seperti apa caranya, misalkan apakah dia betul-betul menemukan di dalam tanah atau mungkin dia gali atau gimana. Ini perlu juga dilihat dari proses temuannya itu. Kalau memang itu dalam wilayah yang memang itu menjadi wilayah masih dalam radius punyanya pemerintah, ya pasti ada proses tadi itu ambil kepemilikan. Tetapi kalau memang itu ngambilnya mungkin di tanah miliknya atau temannya atau apa, ya itu tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan. Artinya kalau milik kita ya kenapa harus sampai ke sana, kecuali kalau itu misalkan menjadi sebuah harta karun terkait dengan artefak yang masuk dalam kategori cagar budaya, itu agak beda, memang ada aturannya Pak. Jadi nggak perlu misalkan Pak Mulyakin menemukan sebuah keris, karena memang keris itu diyakini bisa diambil dari siapa, dari mana gitu ya, disedot lah istilah. Itu memang ada, tetapi kan secara ilmiah juga kurang dapat pertanggungjawabkan. Kemudian itu kalau memang itu menemukan istilahnya kebetulan berjenengan di area yang memang menjadi misal batas-batas yang misalkan di daerah Boyolali, saya contohnya Boyolali, karena sekarang masih gencar-gencarnya mencari artefak yang terkait dengan batu-batu itu, ya pasti ujung-ujungnya harus lapor ke pemerintah. Tapi kalau keris itu belum Pak, kecuali kalau itu hibah dari siapa, itu sudah menjadi milik negara. Misalnya gini, Tuban kebetulan ada museum, nah kebetulan ada Pak Irham misalkan mau hibahkan keris, ya itu sudah mau nggak mau menjadi milik museum yang manifestasi dari negara itu. Paham? Jadi tidak ada. Kemudian kalau melihat ciri tentang tangguh ya, kalau Majapahit itu kan dengan Mataram beda ya rentan. Nah, bisa dilihat di pamornya, kemudian dari variasi dapurnya. Jadi gini, misalkan keris Tinatah itu pasti kiranya Mataram. Sebelum Mataram karena belum ada Tinatah yang pakai hiasan emas atau yang ada reliefnya. Pamornya sangat istilahnya variatif, sangat banyak. Kalau Majapahit pamornya hanya sedikit-sedikit, istilahnya kayak ciprat-ciprat gitu. Tapi itu justru uniknya Majapahit seperti itu. Condong lelehnya lebih condong daripada Mataram. Condong leleh itu sudut kemiringan. Jadi kalau keris Tuban Majapahit itu hampir seperti Tuban sebenarnya, karena Tuban itu sebenarnya milik
milik Majapahit sebenarnya. Tapi karena itu ekspansi oleh pemerintahan Majapahit, maka Tuban ada. Tapi sebenarnya secara legalitasnya miliknya Majapahit. Karena Tuban hanya yang memiliki Tampuruk adalah raja. Sama Pengging. Pengging itu yang memiliki juga Majapahit. Karena waktu itu memang Pengging juga mulainya adalah dari Jenggolo sampai Demak. Hampir sama Tuban karena di sana juga adipati. Nah, salah satunya condong kemiringan. Jadi misalkan kalau Tuban itu seperti Majapahit agak sedikit. Kalau Mataram agak tegak gini. Itu lebih mudahnya gitu. Tetapi kalau secara material sebenarnya beda. Jadi kalau keris-keris yang Majapahit itu materialnya masih lebih agak kotor dalam pengertian karena masih terbuat dari biji besi ya. Kalau Mataram agak sudah ini teknologinya sudah berbeda. Jadi lebih hitamnya lebih kelihatan. Seperti itu Pak. Jadi memang ada bedanya. Kebetulan ini Tuban ya. Kalau Tuban tadi sudah disampaikan seperti itu. Jadi bahkan sampai hampir sama Pengging. Memang nggak tahu Tuban sama Pengging itu punya andil besar terhadap Majapahit. Jadi memang menjadi ekspansinya. Sebenarnya ada Madiun, ada Koripan, yaitu karena ekspansi dari era-era itu. Jadi kalau Madiun itu dulu eranya Mataram itu, kemudian kalau Koripan itu Surakarta. Karena waktu itu memang itu senjata yang dibuat oleh teman-teman Pandi. Jadi keris itu ada yang diciptakan oleh misalkan seorang Suko yang terkenal itu ya. Tapi juga ada Empu itu yang memang karya-karya yang sifatnya adalah untuk umum. Jadi Empu itu kan ada dua ya. Itu yang dilakukan oleh raja dan yang luar sama juga misalkan seniman lukis itu ada yang kelasnya tinggi, kemudian juga ada yang masih tarafnya secara umum gitu Mas. Jadi terima kasih Pak. Mungkin meskipun saya jadi penjelasan yang sampaikan paling tidak yang memang bidangnya saya katakan tadi memang saya bagian bicaranya Pak. Terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi kadang-kadang terkait dengan ilmiah ya Pak. Maka justru dengan penyampaian seperti itu menarik bagi saya seharusnya mungkin ini ke depan Pak. Dalam kajian keris ini memang ada istilahnya secara akram secara ini ada rekaman seperti yang saya sampaikan tadi menarik keris memang kadang-kadang jika dipikir secara ilmiah kadang-kadang termasuk dan ilmiah hapus dalam kacamata dosen dan mahasiswa. Tapi kadang-kadang dalam penyampaian ada itu bisa ditemukan ada kejadian seperti itu. Mungkin orang-orang yang memang bidangnya itu bisa menarik dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin di dalam waktu yang akan datang kita ada sharing yang sifatnya ketemu, tidak hanya dalam sisi ilmiahnya saja, dalam bahasa lain sisi goib. Kita padukan yang ahli dan antara bidang yang goib itu dengan bidang yang ilmiahnya. Museum termasuk ini dan karena memang kami itu ingat di antara kami memang ada yang dalam satu sisi punya barangnya, punya ilmunya terpisah, kurang dalam hal pengalaman dan lain-lain. Termasuk Indonesia kemarin kami juga mengadakan kira pusaka yang dijual dengan jumlah yang banyak, jumlahnya cukup banyak. Nah, Suro bulan ini kita nggak membuatkan pandemi. Artinya ketika komunitas ini kita sebutkan, maka daya leluhur kita, kearifan dan kekayaan leluhur kita berkurang. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini hilang, ditelan waktu dan seterusnya. Karena itu saya berharap ada tindak lanjut. Nanti siapa tempat saya berharap ada tindak lanjut di pertemuan atau acara seperti ini. Itu dari saya mungkin karena memang waktu kalau memang mengingat bisa diteruskan sampai ngopi-ngopi gitu Pak ya. Atau teman-teman yang lain mungkin. Jadi terus Mas Mo. Jadi betul. Jadi ini kan ternyata ada potensi lagi. Karena saya melihat ini momnya jelas sebuah organisasi ya.
Pondok Pak Mola. Nah artinya tinggal apa lagi? Kita tinggal menyatukan ya. Ternyata ada perkumpulan kedalaman, kemudian ada mungkin pemerhati yang lain. Kemudian ternyata dalam ranah komunitas Pak Amur ada ternyata menyambut seperti itu, bahkan sudah melakukan viral. Ya tinggal aja ini kinerja pemerintah daerah tinggal kan itu menjadi nah, monggo lah Pak. Berarti kan tinggal menunggu waktu Pak. Dan ini sudah dimulai. Ini kerja nyata dari Pemda kan. Ternyata sudah hari ya kan. Tinggal berikutnya. Bahkan tadi saya sudah kalau kerso monggo kerjasama dengan ISI. Tidak hanya dalam ranah keris karena kami punya beberapa yang ternyata di Tuban itu tidak hanya keris, banyak sekali. Bisa kita gali bersama-sama melakukan penelitian bareng-bareng, akhirnya menjadi potensi yang bisa dikembangkan menjadi miliknya ke depan. Iya, betul. Jadi ngatur